mulai, Pak. Sembilan 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal inspirasi. Masih di Lintas Palembang Pagi pendengar, dan kami hadirkan dialog interaktif Lintas Palembang Pagi untuk hari ini, Kamis 31 Maret 2022 ya. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang yang akan berbincang-bincang bersama kita di sini pendengar ya, untuk dialog kita di pagi hari ini adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Malan Abdullah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga budayawan Provinsi Sumatera Selatan, Bang Fabian Lintani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, nanti juga akan hadir ya yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan juga Kesra Pemprov Sumatera Selatan ya, Dr. Rosidin MPDI. Mungkin beliau lagi sedang di jalan menuju ke RRI Palembang. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, melalui WhatsApp juga bisa di 082179279090 ya. Kita akan berbincang-bincang ini mengenai bagaimana kita bersama-sama menjaga zero konflik SARA di Sumatera Selatan ya. Dan ini seperti yang selalu digaung-gaungkan ya oleh Pak Gubernur sendiri juga, bahwa memang salah satu kontribusi terbesar yang paling aktif yang menjadikan Sumsel zero konflik ini mulai dari Kota Palembang ya Pak ya, mulai dari Kota Palembang dan juga bidang-bidang lainnya. Nah di sini kami hadirkan juga nih dari beberapa bidang, dari yang menyoroti agama, yang walaupun semua itu sebenarnya itu menjadi tugas kita bersama gitu ya Pak ya. Oke, kita ke Pak Malan dulu nih, Pak Malan dari Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumatera Selatan. Di belakang tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit sebenarnya Pak ya. Tapi yang tahu ya antara kita berdua saja ya. Nah, tapi untuk saat ini pendengar kita semua juga harus tahu. Nah, untuk bagaimana caranya kita menekan, bahkan bukan menekan lagi, kalau misalnya udah pakai kalimat zero berarti nol sama sekali ya Pak ya, untuk konflik itu benar-benar tidak ada. Nah, silakan Pak. Iya, saya kira ini tema penting ya. Iya. Menjaga zero konflik khususnya dalam konteks SARA di Sumatera Selatan. Kebetulan provinsi kita dikenal dengan provinsi yang zero konflik. Kita harus melihat tema ini sebagai kerja besar, kerja bersama. Dan sama sekali tidak boleh beranggapan bahwa situasi zero konflik dengan sendirinya akan ada, taken for granted. Itu sangat salah. Kita harus bekerja, dan bekerjanya itu mestinya dalam pandangan kami di FKUB dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kualitas zero konflik itu bisa kita tingkatkan. Jadi saya kira ini titik tolak yang harus menjadi pikiran dan keprihatinan kita bersama. Saya senang sekali karena tema ini mengundang juga Saudara Febri gitu ya. Orang yang jauh lebih muda dari saya dan biasa melihat soalan dari sisi budaya. Bahwa kita melihat persoalan dari semua sisi sangat penting. Dari sisi pemerintahan, kita semuanya harus bergerak ke arah yang sama. Dari sudut budaya misalnya, potensi budaya rukun yang harus kita kembangkan. Menjaga zero konflik menurut saya adalah dengan mengembangkan budaya kerukunan, budaya damai, budaya kerja produktif untuk kemajuan kita bersama. Saya kira saya awali dengan pendirian seperti itu. Oke.
Nah, berarti bisa kita tarik juga nih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Malan pendengar ya, kerja. Berarti waktunya kita tuh kerja ya Pak ya, tidak cuma menunggu ya, harus kerja, harus ya bagaimana kalau misalnya kita cuma menunggu saja tidak ada kerjanya, ya itu yang mungkin sering terjadi ya Pak ya, kita sering lost, sering kecolongan misalnya tuh seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari Bang Febri Alintan ini sendiri ini mewakili teman-teman ya yang berkecimpung di dunia seni dan lain-lainnya, selaku budayawan, seperti apa Mas Febri? Iya. Pertama, saya sepakat dengan Kiai Makan bahwa tema ini tema yang bagus. Artinya kita itu selalu membanggakan zero konflik di Nusantara atau di tempat-tempat lain yang justru banyak konflik, terutama konflik SARA. Nah, pertama dari sisi sejarah kita itu memang sudah terbiasa dan saat ini sudah sangat dewasa untuk berdampingan satu sama lain. Misalnya di masa Sriwijaya 7 sampai 13 itu kita sudah banyak didatangi dari bangsa-bangsa lain dan tidak tercatat adanya konflik antar suku misalnya. Kalaupun ada mungkin dulu ya ketika masa-masa primitif mungkin itu pun mungkin karena tidak ada catatan itu. Karena pada masa primitif misalnya itu budaya tertua kita berburu mungkin saja untuk perebutan wilayah dan segala macam. Tapi kemudian setelah Sriwijaya muncul istilah misalnya istilah Batanghari 9 itu juga sangat baik saya. Secara filosofi Batanghari 9 ada 9 sungai yang kemudian mengumpul jadi satu di Sungai Musi. Nah ini kan karakter air berbaur satu sama lain. Filosofinya sangat bagus ini. Jadi Batanghari 9 itu setiap Batanghari itu juga mewakili suku masing-masing. Ada Kompling, ada Ogan, ada Lematang, ada Lintang, ada Lakitan, ada Sungai Batanghari Leko dan sebagainya mengumpul menjadi satu. Jadi inilah barangkali yang secara alami mempengaruhi Sumatera Selatan sehingga tidak ada masalah persoalan konflik. Itu dari sisi alam. Nah, sisi lain misalnya soal puyang ya. Puyang-puyang kita itu kalau saya misalnya dari Pak Lawang, dari Bintang Pak Lawang atau Pak Kiai. Jadi ada namanya saya Puyang Kemiri. Puyang Kemiri itu di Ulu Musi perbatasan Rejang dengan Pak Lawang atau Sumsel. Nah kalau di runut-runut ternyata ada puyang kami itu kaitannya dengan Puyang Kumri. Nah orang Musi juga ternyata ada kaitannya dengan Besema, ada Puyang Besema di situ. Dan juga Puyang Pak Lawang dan sebagainya. Jadi ketika ada konflik, ketika ditelusuri ke Puyang, untuk apa kita konflik? Karena kita satu puyang dan sebagainya. Nah, Batanghari 9 sebagai nama negeri, wilayah Batanghari 9 waktu itu Sultan Palembang Darussalam, dan kemudian selalu disatukan misalnya oleh Sultan Palembang, yang kalau tidak salah menurut catatan Belanda, selalu dikumpulkan di makam sekitar alam, misalnya di Bukit Seguntang, dan itu menyatu. Jadi ada ada medianya, ada mekanisme untuk menyatu itu. Dan kemudian Raja Palembang membuat undang-undang Simbol Cahaya misalnya. Nah itu juga ada mekanisme yang baik terhadap negeri wilayah Batanghari 9 ini, dan itu artinya secara alam kita itu memang dituntut atau yang disebut oleh Pak John Napi yang dan culture, budaya sungai. Dan kalau kita ingat filsafat air itu dia tidak bentrok satu sama lain, malah melebur satu sama lain. Yang kedua tadi ada budaya puyang-puyang kita yang menyatukan satu sama lain. Ini dua modal budaya saya kira yang menurut Palmaan tadi ini tapi tidak bisa didiamkan saja ini. Filsafat ini harus kita olah dan kita bekerja terus untuk menjaga atau memelihara zero konflik itu. Baik, kita tahan dulu dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di line telepon dan juga line WhatsApp kita ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih narasumber kita yang baru saja hadir di Studio Persatu Palembang di tengah kesibukan beliau. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan, Bapak Dr. Rosidin MPDI. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Terus kita jaga kesehatan, mudah-mudahan kita segera bebas dari virus-virus yang kurang menjadikan kita produktif untuk hidup. Iya.
menjadikan kita terbatas ya Pak ya melakukan Iya. aktivitas. Dan harus produktif terus. Iya, baik. Kita ke pendengar dulu, ketiga narasumber saya. Sudah ada Pak Alamsyah yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Alamsyah, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi para narasumber. Ya, Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Malkan tadi saya sangat sependapat, dan apa yang juga dikatakan oleh saudara Febri juga saya sependapat. Karena apa? Kita bangsa Indonesia ini terlahir sebagai bangsa yang majemuk. Nah, tentu ini merupakan sunatullah Pak ya. Memang sudah takdirnya kita menjadi bangsa yang majemuk, dan ini harus kita syukuri. Kemajemukan ini merupakan modal bagi kita sebagai bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi modal ini yang harus kita kelola. Jangan sampai modal yang besar ini, kemajemukan ini menjadi bencana. Tentu perlu kerja keras, kerja bersama kata Pak Malak tadi. Pemerintah, masyarakat. Mungkin dalam kesempatan ini poin saya yang perlu kita gaungkan, perlu kita kerjakan. Pertama, sikap toleransi antar umat beragama itu sendiri. Mungkin dengan cara moderasi beragama. Karena apa? Di tengah globalisasi saat ini, nyata di depan kita sudah mulai mengakar paham-paham transnasional. Nah, ini paham-paham ini kalau tidak kita kelola dengan baik, tidak kita antisipasi, ini suatu saat dapat menjadi bencana bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin perlu membentuk semangat pembauran antar suku, agama, ras dan golongan. Nah, karena pengamatan saya pembauran ini mulai berkurang. Contoh saja, di Indonesia umumnya mungkin juga di Sumatera Selatan, di sekolah-sekolah itu sudah ada pengkotak-kotakan Pak. Kalau zaman saya tahun 90-an, di sekolah negeri itu sangat majemuk kita. Masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa bergabung di sekolah negeri. Kalau sekarang mungkin Bapak dan Ibu narasumber pendengar lihat sendiri, apakah masih ada di sekitar kita yang seperti itu. Jadi sepertinya sekolah-sekolah juga mulai terbentuk pengkotak-kotakan. Karena itu pemerintah mungkin perlu memikirkan strateginya bagaimana sekolah-sekolah ini merupakan sarana pembauran antar suku, agama, ras, dan golongan. Itu. Kemudian yang ketiga, mungkin pemerintah juga kadang-kadang karena kepentingan politik ada semacam kecenderungan ya memanfaatkan sentimen-sentimen agama ini untuk kepentingan jangka pendek. Nah, ini sangat-sangat berbahaya bagi saya. Itu mungkin saja pembicaraan saya ini ada kontribusinya. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Alamsyah sudah bergabung bersama kami di sini. Sebelum kita tanggapi ketiga narasumber saya ke pendengar berikutnya terlebih dahulu. Sudah ada yang bergabung. Ada Pak Randy. Selamat pagi Pak Randy. Pagi kembali Mbak Gata. Ya, selamat Pak Randy. Iya, pagi kembali. Assalamualaikum untuk bapak-bapak yang hadir di studio. Waalaikumsalam. Halo. Ya, selamat Pak. Ya, apakah suara saya jelas terdengar ya Mbak? Jelas Pak, langsung saja Pak. Oh ya, seperti ini. Saya kan menyoroti tentang kata-kata bapak-bapak tadi kan katanya kerukunan. Nah, itu sangat penting sekali kan? Nah, yang namanya kerukunan, apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan suci puasa atau Ramadan kan? Nah, jadi pertanyaan seperti ini, alangkah baik kan disosialisasikan di RRI ini seperti ini. Kan seperti ini, yang namanya di perdesaan. Halo? Iya, langsung saja Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Yang namanya di perdesaan itu kan seperti ini. Itu kan ada macam musola, masjid. Nah, itu kan memutar RI
RI kan itu bukan saya kan diperdengarkan melalui pengeras suara untuk mungkin untuk berbuka puasa seperti itu. Nah, yang jadi masalah yang menjadi tidak rukun seperti ini masalah waktu, Mbak. Kan seperti ini, kadang masjidnya itu kan dengar RI, ya. Sedangkan masjid satu lagi bukan RI, katakanlah mungkin yang lain-lain itu berbeda. Jadinya ada pro kontra dari masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang seperti ini. Oh, ini kan sudah buka puasa. Yang itu katakan oh belum. Nah itu maksud saya alangkah baiknya ada pelaturan supaya sama. Keseragaman seperti itu ya Pak ya. Oke, baiklah. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Randy yang ada di Kayu Agung sudah bergabung bersama kami. Satu penelpon lagi ya Pak ya, kita tampung dulu ya. Halo, selamat pagi, ada Pak Perlindungan di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak. Saya terpanggil, ketepatan saya masih di Tapanuli Selatan, Ibu. Oh, di Tapanuli. Oke, silakan Pak. Saya tertarik sekali tadi dibilang tadi 9 anak Sungai Batanghari ya, sampai ke Darussalam. Ketepatan, inilah kita katakan jangan lupakan sejarah. Ketepatan kakek saya namanya Sultan Panusunan alias Sultan Batanghari. Kakek saya, bapaknya Baginda Batara Guru. Dan di tempat kami ini banyak sekali patung-patung yang dipotong oleh Kerajaan Aro. Saya rasa disinilah letaknya keraton di Tapsel ini, keraton kerajaan Sriwijaya. Sampai-sampai kakek saya juga leluhur kakek saya itu belajar perang darat itu ke Turki, membawa sahabat-sahabatnya dan nantunya ke Palembang menjadi Puyang Redingding di Prabu Muli dan Puyang Elang Laut. Ini harus diperbaiki ini, jangan sampai ada orang-orang sesat di situ membuat togel lah apa redingding yang di Simpang Tanjung itu. Itu besan-besan leluhur saya dari sini. Dan Puyang Redingding ini sangat terpengaruh di Palembang waktu muncul penyakit yang keluar dari Sungai Musi. Wali-wali dari Jawa tidak bisa mengobati, hanya beliau yang bisa mengobati. Jadi ini harus diangkat. Mohonlah dipugar kembali sejarah-sejarah kita ini, jangan lupakan sejarah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Perlindungan yang sudah bergabung bersama kami. Ketiga penelpon sudah kita tampung ya Pak ya, kita langsung saja tanggapi dari Pak Alamsyah tadi yang sudah menjabarkan beberapa masukan seperti itu ya, mulai dari poin 1, poin 2, poin 3, sikap toleransi, dan juga salah satunya tadi mungkin sekolah-sekolah itu bisa dijadikan sarana untuk pembinaan seperti itu ya. Mungkin saya ke Pak Rosidin dulu ya, Bang Febri dan juga Pak Malaan, silakan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua pendengar RRI yang berbahagia di mana saja. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan terkhusus kita menjaga kesehatan menuju Ramadan yang mudah-mudahan kita mampu untuk menyelaminya dengan semaksimal mungkin, sehingga kita kembali menjadi pribadi yang muttaqin, yang merupakan kepribadian terluhur dalam kapasitas kemanusiaan. Pemirsa RRI yang berbahagia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dipimpin oleh Pak Gubernur Haji Herman Deru sedemikian rupa memberikan atensi yang besar terkait dengan keharmonisan masyarakat secara umum, terkhusus juga persoalan-persoalan keagamaan. Ini juga dalam rangka bagaimana menciptakan Sumatera Selatan yang zero konflik, karena zero konflik merupakan prasyarat penting bagi pembangunan apapun namanya, apakah pembangunan mental spiritual, pembangunan material, maka yang paling penting adalah kita tidak ada konflik. Persoalan-persoalan keagamaan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh
Al-Mukarram Kiai Haji Malan Abdullah selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi terciptanya suasana keagamaan yang kondusif di Sumatera Selatan. Ada perbedaan-perbedaan itu wajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita menciptakan kerukunan. Satu hal barangkali terkait dengan ini yang perlu digarisbawahi, kerukunan nggak mesti harus sama, tapi bagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana nanti menciptakan suasana yang sebentar lagi, wallahu a'lam ini puasa hari apa, tetapi kita ciptakan kerukunan. Kalau sudah rukun, kita saling memahami, maka kita akan damai. Termasuk pada persoalan khilafiyah gitu kan. Ketika orang untuk bersatu kan bersama kan sesuatu yang sulit. Tetapi bagaimana kita menerima perbedaan-perbedaan itu di bidang keagamaan. Kemudian di bidang lain secara umum, pemerintah Provinsi Sumatera juga memberikan atensi yang luar biasa terkait dengan bagaimana tidak terjadi konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Saya sebagai salah satu yang diamanai oleh Bapak Gubernur di bidang sebagai asisten bidang pemerintahan dan Kesra, rasanya hampir setiap hari ada persoalan-persoalan kemasyarakatan yang muncul. Dari mulai minyak goreng, dari mulai persoalan batas tanah, dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan kita bagaimana mengelolanya dengan baik. Sehingga kemudian diharapkan dengan pengelolaan yang baik ini, atensi dari Pak Gubernur ini tidak muncul persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Selatan, baik saya katakan tadi vertikal antara mereka dengan pemerintah, termasuk juga antara mereka dengan mereka, yang ini menjadi persoalan. Kenapa? Mungkin tahu sejarahnya dulu tanah di Sumatera Selatan ya sampai sekarang luasnya luar biasa. Ketika belum dikelola, maka orang mengatakan tanah itu tidak punya harga. Bahkan ada pameo diinjuk pun bahasa Palembang, dikasih pun tidak mau. Tapi ternyata tanah-tanah itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa harganya dan punya nilai produktif yang bisa memberikan kehidupan. Ketika kita nggak mengelola dengan sebaik-baiknya, maka juga akan menjadi persoalan-persoalan konflik di tengah-tengah masyarakat. Katakan tadi secara horizontal. Nah, pemerintah selalu hadir bagaimana kemudian memberikan solusi terbaik sehingga kemudian tidak terjadi persoalan-persoalan yang mengganggu dengan Sumsel yang sudah kita kenal dengan zero konflik. Kalau boleh sekaligus tadi disampaikan terkait dengan, saya setuju Pak Alamsa ini, bagaimana kita menciptakan suasana sekolah itu menjadi media untuk kita pembauran. Ini yang perlu desain yang luar biasa, karena itu perlu harus duduk bareng gitu antara. Kita bersyukur alhamdulillah umat beragama di Sumatera Selatan itu sudah sangat akrab gitu. Saya menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan, hadir sebagai pemerintah hampir intensitasnya begitu tinggi gitu. Saya hadir dan mereka senang gitu kan. Dan ini menjadi salah satu pertanda bahwa mereka senang, mereka mau dengan kita. Nah, tinggal barangkali bagaimana dikelola dengan baik. Saya setuju bagaimana sekolah-sekolah ini punya andil besar dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Bahkan kerukunan antar suku, karena kita di Sumatera Selatan itu banyak sekali suku-suku. Hampir suku yang ada di Indonesia itu ada juga di Sumatera Selatan. Kalau nggak salah dari forum kerukunan beragama pernah bukan mengandai-andai, merencanakan kapan sampai kemah umat beragama gitu, pemuda-pemudanya dalam rangka pembauran, dan itu salah satu syarat untuk kita bisa damai. Kalau damai maka kita bisa berbuat, kita bisa membangun. Tapi kalau ada konflik bagaimana kita melakukan sesuatu gitu. Jadi Pak Alamsah, terima kasih yang sudah memberikan atensi besar, dan nanti kami sampaikan dengan Dinas Pendidikan sebagai leading sektor atau penanggung jawab dari
kegiatan ini. Ini sekaligus kita sarapan juga nih, tadi ada Pak Randy ya Pak di Kayu Agung juga yang mengatakan minta tolong nih pemerintah juga gimana caranya supaya perbedaan channel radio yang didengar saja dalam mendengarkan waktu puasa gitu ya Pak ya, waktu azan saja itu juga sudah menimbulkan konflik di sana gitu kan Pak ya, secara tidak langsung ya. Oke, Iya. silakan Pak. Terima kasih. Bukan hanya Pak Randy, tapi kita semuanya. Iya. Di tengah-tengah masyarakat, bagi masyarakat mohon maaf yang awam, maka akan menjadi persoalan. Perbedaan ada. Saya pernah menghitung itu sampai hampir 1 menit gitu loh, antara media masa yang satu, media siar ya, mohon maaf, apa TVRI, boleh nggak nyebutin ya, RRI gitu ya, dan semuanya, termasuk RRI di Mas Lagu. Kadang ada perbedaan bagi kita yang sudah mudah-mudahan paham gitu, ada durasi sekian menit ya sah-sah saja gitu. Tapi bagi mereka yang tidak memahami secara detail tentang itu, ya menjadi persoalan gitu kan. Ini sudah maghrib, apalagi di rumah itu medianya satu melihat TVRI, satu lihat Mal TV, satu lihat media-media yang lain, mohon maaf, satu lagi dengarkan radio, satu lagi dengarkan yang ada di corong-corong yang ada di musola, yang ada di masjid. Itu kadang memang berbeda. Mungkin saya akan menyampaikan kepada Kementerian Agama untuk menata benar, sehingga nggak usah di masyarakat, di rumah saja. Ya, satu sodaqallahul azim langsung bisa deng, langsung makan kolak begitu, tapi kemudian lihat di TV belum azan. Nah ini makasih Pak Randy ya, Pak Randy, akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama bagaimana kemudian membuat edaran agar waktu berbuka, karena ini menjadi persoalan masyarakat kita semuanya, dan nanti akan kita sampaikan agar melakukan kesamaan terkait dengan waktu berbuka. Ya, makasih Pak Randy, sudah ini juga pikiran kita juga Pak Randy. Hal-hal lain saya kira terkait dengan ada dinding, ada elang laut, mungkin nanti dari Mas Febri, dan saya kira nanti Kiai Malang Abdullah akan memberikan penguatan terkait dengan persoalan keagamaan. Tetapi dari persoalan pemerintah dalam hal ini semuanya, khususnya masalah suku-suku dan lain sebagainya, rasanya sudah baik. Dan mohon maaf kalau kemudian dikatakan ada kepentingan sesaat, saya kira tidak. Karena kita membangun daerah itu untuk kegiatan untuk selamanya, bukan untuk sesaat saja gitu kan. Sustainable gitu ya, bukan saat ini enggak, tapi kita harus mampu membangun itu. Persoalan nanti ada kepentingan pribadi, itu saya kira sah-sah saja. Tetapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pak Haji Manderu, menekatkan kepada kita semuanya, bahkan dalam sebuah obrolan, jangan sekali-kali ketika mewakili beliau kemudian sudah cerita tentang politik, karena politik ada waktu. Politik ada waktunya, pada saatnya tertentu, tetapi jangan kemudian membawa hal-hal kayak begini kemudian pada persoalan-persoalan politik. Jadi insya Allah Pak Alamsah mudah-mudahan tidak ada ya menciptakan sesuatu karena sesuatu hal itu nggak ada, tapi karena untuk membangun Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Dan sekarang alhamdulillah saya kira sudah banyak menikmati bagaimana jalan-jalan di Sumatera Selatan sudah semakin baik ya, infrastruktur lah, tidak hanya jalan saja, tapi yang lain-lain juga sudah bisa dinikmati. Itu barangkali sementara Mbak, terima kasih. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ternyata Palembang sudah semakin maju. Tandanya itu macet gitu kan.
Iya, Macet sekarang udah temenan kayaknya sama kita ya Pak. Baik, kita ke Pak Malan ya. Pak Malan nih, Pak Malan dari Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama. Silakan langsung saja ditanggapi Pak. Pertanyaan statement dari pendengar kita ya, ketiga pendengar kita tadi barusan. Baik, terima kasih. Pak Labsa menekankan bahwa kita harus merasa beruntung karena sekarang ada kebijakan yang disebut moderasi beragama. Saya kira ini yang harus diratakan, termasuk di lingkungan sekolah. Karena inti dari kebijakan moderasi beragama itu adalah instrumen dasar untuk membuat perhatian kita lebih juga terfokus kepada cara pandang, cara bersikap, dan cara mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan bersama. Titik tekannya dalam kehidupan bersama. Sebagai individu, kita berhak meyakini kebenaran agama kita secara maksimal. Itu tidak diganggu dan sama sekali tidak ada keinginan untuk menyeragamkan itu. Tetapi yang menjadi persoalan ketika berada dalam lingkungan masyarakat kita berhubungan dengan berbagai warga masyarakat dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, di sini ketika kita merasa berhak untuk bersikap total dalam beragama bagi kita sendiri, kita juga memberi hak kepada orang lain untuk bersikap total dalam agamanya. Ini yang harus ditekankan. Karena itu ketika contoh kasus sekolah itu tadi, selain ada binaan terhadap murid-murid dalam agamanya masing-masing, para guru, khususnya guru-guru agama dan semua guru, harus ikut menekankan bahwa orang lain yang beda agama dengan kita juga berhak meyakini secara penuh agamanya. Dan untuk itu kita tetap bisa dalam kehidupan bersama berhubungan antara yang satu dengan yang lain secara baik. Saya selalu menekankan Pak Gubernur bahwa situasi zero konflik ini harus kita tingkatkan kualitasnya. Bukan sekadar tidak ada konflik ya. Karena kalau itu berarti yang kita lihat hanya sisi toleransi. Tetapi selain itu pada tingkat berikutnya, kalau antar pemuka-pemuka agama dan umat agama bisa berdialog satu sama lain, mempelajari bagaimana agamanya, misalnya bersikap tentang persoalan yang sama. Kalau sudah bisa berdialog dan bisa belajar dari pengalaman orang lain, ini sangat penting. Karena memungkinkan kita secara kolektif untuk mengambil kebenaran dan kebaikan masyarakat dari semua kelompok yang ada. Kelompok yang paling peka itu kan kelompok agama. Kalau antar agama saja bisa saling belajar, itu sesuatu yang luar biasa. Ini pada tingkat yang kedua. Tingkat yang paling tinggi itu biasa disebut sebagai persaudaraan. Kita terpanggil untuk bekerja bersama menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bekerja bersama menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Dan itu sebetulnya sudah dikerjakan di Sumatera Selatan. Tetapi mungkin tidak terekspos. Karena memang mungkin tidak ingin pemuka agama itu diekspos apa yang mereka kerjakan. Mereka terbiasa bekerja secara ikhlas. Gitu. Saya ingin mengambil contoh singkat saja. Ketika puncaknya wabah COVID tempoh hari ya, pada bulan akhir Juli itu, kami di masjid itu secara mendadak menggagas perlu ada
posko peduli isoman. Karena sudah ada warga sekitar masjid yang beberapa keluarga yang harus isoman. Mereka ini kan tidak ada yang memperhatikannya. Kalau yang di Rumah sakit. rumah sakit itu ada yang mengurusnya. Bagaimana bisa tidak kita melakukan itu? Ternyata pada waktu subuh hari Jumat itu saya ingat betul, pengurus masjid itu sepakat untuk melakukan itu. Kalau memang sepakat, kita buka poskonya mulai besok pagi, tetapi sesudah pada pembukaan itu kita juga melakukan pelatihan. Saya akan telepon Bapak Kapolda. Dan Bapak Kapolda, Pak Eko pada waktu itu setelah beberapa kali komunikasi siap untuk membantu. Ini perlu karena kita harus sadarkan masjid itu kan tidak terlatih untuk melakukan gerakan cepat dan terukur. Dan itu kita ambil dari bantuan Pak Kapolda, termasuk juga membantu pelatih berupa dokter dari Rumah Sakit Bayangkara untuk menangani para relawan yang akan dilatih besoknya. Selain itu, saya juga berhubungan dengan Uskup. Uskup Agung Palembang, minta tenaga yang sudah berpengalaman melatih itu dari Rumah Sakit Milia, karena dekat dengan tempat kami di Kebun Bunga. Akhirnya itu bisa terwujud, sehingga ketika besok paginya pelatihan dilakukan, Pak Kapolda juga terkejut. Kebetulan masjid kami 2 lantai, lantai bawahnya untuk ruang serbaguna, pelatihan ditaruh di lantai bawah. Yang dihadirkan selain dokter dari Rumah Sakit Bayangkara itu adalah seorang romo, kemudian ada 2 suster gitu. Berarti dari situ sudah bisa terlihat kerukunan antar umat beragama ini ya Pak ya? Betul. Kalau pada tingkat itu persaudaraan yang kita sebut sebagai level tertinggi itu kita bisa kembangkan, maka Sumsel saya kira akan jauh lebih terjamin situasi zero konfliknya karena adanya jaringan kerja yang tidak terlihat, tidak perlu terlihat, tidak perlu terekspos, tapi sungguh-sungguh bekerja untuk membangun kedamaian dan kerukunan hidup. Saya kira begitu. Baik. Oke, kita ke Bang Febri. Bang Febri, kalau dari sisi budayawan sendiri? Iya, saya tidak menanggapi satu-satu, tapi mungkin dari sisi nilai budaya. Pertama, saya kira antara raja dan rakyat di Sumatera Selatan itu sudah terbiasa sekali toleransi. Pertama, di masa Sriwijaya misalnya, 684 Masehi, Raja Sriwijaya membuat dharma, itu kan budaya Sriwijaya, membuat dharma di Talang Tuo. Dia menanam kelapa, menanam pinang, sagu dan sebagainya, dan buah-buahan bermanfaat, tumbuh-tumbuhan bermanfaat. Dalam teks itu, teks Talang Tuo itu bisa dimanfaatkan oleh semua makhluk, baik yang menetap maupun yang berpindah. Nah, ini Dharma Sriwijaya yang nilainya sangat baik sekali. Kalau didekatkan pakai ke Islam, ini rahmatan lil alamin. Jadi Sriwijaya memiliki Dharma. Lalu Kesultanan Palembang Darussalam yang meskipun ketat secara beragama waktu itu, tetapi toleransinya juga tinggi. Saya katakan tadi, dia membuat undang-undang Simur Cahaya. Tidak ada kata-kata Allah di situ, tetapi substansinya adalah Islam. Dan itu toleransinya tinggi. Jadi tidak memaksakan uluan itu memeluk agama Islam, tetapi dia merestui hal-hal yang substantif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu yang pertama. Nah, bagaimana sikap masyarakat seperti yang saya katakan tadi? Kalau sekarang kan sudah berbaur antara kumring, besema dan sebagainya, kawin mengawin. Nah, dulu juga ada puyang yang menyatukan itu. Ketiga, orang pendatang di sini. Kebetulan saya tinggal di Tujuh Ulu ya. Ibu saya itu orang Palembang, Tujuh Ulu di Lorong Kunduruan, Lorong Tanggarajo. Sebelahnya Arab, sebelahnya Kapitan. Nah, itu kalau orang-orang Tionghoa misalnya mau menyembelih ayam, dia mau sedekah juga ikut kita. Dia sembelihnya orang kita yang menyembelih. Kemudian orang kita dan dia menjamu orang-orang kita. Dia tidak ikut dalam persoalan proses pengelolaan ayam itu. Sehingga orang-orang dia bisa berbagi juga, bisa bersama dengan orang-orang Melayu waktu itu, orang-orang Islam. Juga Arab begitu.
Ada juga orang India juga begitu. Aman, orang India tidak banyak, minoritas kali ya, satu atau dua, satu rumah gitu ya. Tapi juga akur-akur saja. Nah, ini di Palembang. Tetapi memang ada yang merisaukan kita akhir-akhir ini adalah nilai-nilai yang intoleran itu. Yang tadi mungkin yang dimaksud kalau dia pikir pemerintah, tetapi ini kan muncul sebagai politik identitas. Yang kita khawatirkan itu. Baik dari yang terlihat maupun yang hanya ceramah-ceramah di masjid-masjid, tapi terus menyuruhkan untuk tidak sepakat dengan orang yang tidak sepakat gitu. Jadi saya kira ini yang memang perlu diwaspadai. Tapi kalau mendengar dari Kiai Ma'an yang sudah berupaya keras untuk itu, kita gembira sekali. Jadi tidak perlu, kalau Kiai tidak perlu ngomong, tidak perlu banyak bicara, tapi bekerja seperti itu. Nah, tapi barangkali memang kalau kita lihat dari Kementerian Agama misalnya, memang sudah terlihat itu upaya-upaya untuk ke arah itu. Nah, yang bertempur di medsos sekarang saya kira ada dua masalah itu yang kadang-kadang kalau kita lihat orang awam di Palembang juga masih itu kayak masih itu. Nah, ini juga terpancing barangkali gitu. harus ditingkatkan pengertian terhadap toleran nilai-nilai kita itu jangan sampai dicerabut. Nah, ruang-ruang ini ya saya kira memang harus lebih banyak kita ambil ruang-ruang dialog tentang toleransi untuk mengecilkan intoleransi ruangnya gitu ya. Jadi kalau kita konfrontasi langsung juga itu menjadi persoalan, tapi kalau kita ambil ruang itu sebanyak mungkin. Nah, misalnya di musola-musola, di langgar-langgar, saya perhatikan itu kadang-kadang karena katakanlah mereka umumnya, saya katakan umumnya NU misalnya, NU kultural gitu ya. Nah, tapi NU struktural itu tidak masuk jauh ke sana. Sehingga ruang itu di langgar-langgar ini berubah kadang-kadang gitu. Ini yang kita khawatirkan, Kiai. Barangkali perlu ditingkatkan bagaimana kita memenuhi ruang-ruang itu sehingga langgar-langgar kita. Saya kira langgar itu basis ya, karena dia ada kalau saya di Tujulu dari 4 penjuru ketika azan itu saling berebut kuat gitu. Tapi tidak masalah kalau di Tujulu gitu ya. Tapi dalam ceramah-ceramah ini sering masuk kiai-kiai yang kadang-kadang meskipun juga ada aturannya misalnya di dalam kiai radikal segala macam itu, tapi saya kira tetap saja itu bisa masuk. Gitu. Baik, ya. Mungkin bisa kalau saya langsung merespon ini. Silakan Pak. Iya. Jadi salah satu yang harus kita hadapi sekarang adalah bahwa kita memasuki era media sosial tanpa tingkat literasi yang memadai. Karena itu pekerjaan besar bersama adalah bagaimana membuat masyarakat kita lebih cerdas bermedia sosial. Bisa membedakan antara berita yang benar dan berita yang tidak benar. Gitu. Karena agama sama sekali tidak mengizinkan kita menyebar berita yang tidak benar. Nah, cuma membedakannya ini tidak terlatih. Ya. Maka mungkin juga kiai-kiai yang menyampaikan itu juga nggak paham itu. Ini pekerjaan besar di semua level dan di semua potensi harus bekerja untuk itu. Padahal kalau sudah pada tingkat saling berhubungan level 3 itu, kadang-kadang situasinya itu di luar dugaan kita. Saya ingat betul kejadian pada tahun 2000 ya, ketika ada bom di katedral itu. Kebetulan itu kan bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu memang sudah direncanakan oleh keuskupan untuk mengundang berbuka bersama. Begitu ada ledakan itu, pihak keuskupan langsung telepon saya. Bagaimana kalau kita undang juga Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wali Kota dalam acara buka bersama ini. Saya bilang bagus juga, sehingga kita bisa mendapatkan informasi mengenai situasi terakhir di sini. Sebelum itu, pihak keuskupan itu tanya, ini kan akan ada sholat maghrib,
Apa perlu kami siapkan sound system? Saya katakan rasanya nggak perlu. Sebab dalam pikiran saya nanti orang kaget. Dari komplek keuskupan tiba-tiba ada azan kan. Ternyata pada esok sorenya itu sound system itu memang disediakan. Dan ada suara azan yang dikumandangkan. Pada tingkat yang seperti itu saja mungkin. Gitu. Kalau kita bekerja secara sungguh-sungguh. Karena itu kita senang dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rosidin, mewakili gubernur, bahwa kita di Sumatera Selatan berusaha melakukan segala upaya melalui semua sektor agar situasi damai, rukun, yang sudah menjadi akar budaya kita itu tidak rusak oleh perkembangan-perkembangan sesaat. Oke. Sebelum saya ke Pak Rosidin, saya juga informasikan ya kepada pendengar kita semua dan juga kepada ketiga narasumber bahwa siaran Beranda Nusantara Radio Republik Indonesia Palembang ini juga diselenggarakan di seluruh RRI di tanah air ya, secara serentak ya. Jadi RRI di seluruh tanah air itu menyelenggarakan Beranda Nusantara RRI yang kita laksanakan seperti pada hari ini. Nah, kita ke Pak Rosidin nih, Pak Rosidin tadi setelah menyimak perbincangan mulai dari Pak Malan dan juga Bang Febri ya, ada seperti jangan ada lagi nih kayak misalnya kampanye terselubung ya yang ada di rumah-rumah ibadah seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin apakah nantinya saat ini dan juga ke depannya, apalagi nanti kan kita mau masuk pemilu lagi nih Pak, kan akan ada opini-opini yang banyak sekali gitu ya Pak ya. Apakah nanti ada semacam kayak warning dari pemerintah sendiri untuk mengingatkan dengan tegas ya kepada siapapun yang melakukan hal tersebut? Karena kan kalau misalkan kita merujuk ke masyarakat awam seperti apa yang Bapak bilang tadi kan ini gampang terpancing gitu kan, apalagi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Malan tadi kan orang-orang yang kurang literasi, mohon maaf ya Pak ya, yang itu kan gampang banget terpancing gitu Pak. Iya. Terima kasih. Dari Pak Malan sama Pak Putri sudah luar biasa tadi penjelasannya terkait dengan bagaimana menciptakan suasana yang rukun, yang damai, yang harmonis sesama kita. Sesungguhnya kita pada masing-masing daerah itu punya tagline. Ya. Kabupaten masing-masing itu yang juga menuju dan merujuk kepada sebuah kebersamaan gitu. Contoh saya sama di Banyuasin, sedulang setudung gitu. Contoh ini kan. Itu kan satu moto yang luar biasa bagaimana kita menciptakan kebersamaan. Sedulang setudung, kemudian apa? Serasan sekate itu kan. Kemudian serasan sekundang. Ah, ini sesungguhnya tagline ini atau moto-moto ini adalah moto dalam rangka menciptakan suasana kebersamaan. Nah, kebersamaan tadi kalau saya melihat yang disampaikan oleh Kiai Malan ya itulah inti ketika kita sudah melakukan sesuatu yang kemudian dalam kerangka untuk kebersamaan, maka kita sudah bebas dari jati diri kita, agamanya apa, sukunya apa, dan bahkan keuntungannya juga tidak menjadi sesuatu yang menjadi tujuan mereka. Nah, ini yang harus kita rawat gitu pada masing-masing kita. Dan terkait dengan yang sama Pak Malan, saya setuju peningkatan kualitas zero konflik. Jadi tidak sekedar zero betul ya. Mohon maaf Pak Kiai, tapi kita menjadi tugas kita bersama. Tidak sekedar zero, tidak sekedar tidak punya konflik. Tapi bagaimana kemudian konflik ini juga tidak zero konflik, tapi bagaimana suasana ini lebih meningkat lagi gitu. Sampai kemudian bahasa Pak Malan itu persaudaraan. Ketika persaudaraan itu terbentuk dalam sebuah kawasan, kita Sumatera Selatan gitu ya. Muslim, non-Muslim terbentuk menjadi satu dan kemudian menjadi kekuatan sosial untuk kita lakukan bersama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang mari kita jaga bersama-sama. Menyikapi terkait dengan berita hoax ya. Ini saya juga nggak ngerti kadang-kadang nih ada sebagian orang yang agak paham agama, tapi kemudian dengan mudahnya
kalau boleh saya masukkan nilai-nilai agama gitu, al-ifku itu atau berita masih mending fitnah gitu. Kalau fitnah itu kita tahu sumbernya, mungkin kita bisa menambah, ada proses obrolannya gitu. Tapi kalau al-ifku itu enggak, dan itu Rasulullah SAW itu cerdas sekali, sekian ratus ribu tahun yang lalu gitu ya, kata-katanya sudah dimunculkan gitu. Dan sekarang kan gampang, boro-boro kadang-kadang mau dianalisis, dibaca pun tidak, melihat judulnya menarik, langsung share gitu. Ini yang saya katakan di kata Mamal, literasi kita terkait dengan medsos ini memang belum banyak. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Dan itu ketika dilakukan oleh siapa saja, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh yang semestinya mereka menjadi panutan, kemudian ternyata berbuat seperti itu, ini yang menjadi persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Bahasa Pak Febri tadi bagaimana simbol cahaya, dan kemudian beberapa kaidah-kaidah kerajaan masa lalu yang sesungguhnya itu semuanya juga membangun kebersamaan. Bahasa Pak Febri tadi menjadi rahmatan lil alamin. Nah ini yang kemudian kita belum melakukan secara maksimal. Apalagi di era sekarang ini, Mbak, bahwa anak-anak muda kita yang orang mengatakan sebagai bonus demografi, kalau kemudian kita tidak memberikannya dengan arahan-arahan yang bagus, maka tidak mustahil menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita semuanya. Maka Provinsi Sumatera Selatan selalu mendorong kepada kita semuanya, Kesbangpol bersama dengan seluruh, khususnya terkait dengan masalah persoalan-persoalan sosial, itu menjadi bagian tugasnya, maka terus melakukan segala upaya bagaimana Sumsel tetap zero konflik dan meningkatkan kualitas zero konflik itu tidak sekedar tidak konflik, tapi bagaimana menciptakan suasana yang kemudian ya saling menguntungkan dalam keberagaman. Contoh-contoh amalan tadi sudah sangat tepat, tapi kita kita belum banyak. Mereka sudah banyak mengundang kita, tapi kita belum banyak mengundang mereka untuk bersama-sama. Mungkin karena culture. Saya ketika di Cirebon, saya ketua pondok pesantren dan kiai saya, Habib Syekh bin Muhammad bin Yahya, orang hebat. Tapi ketika saya bergaul dengan kawan-kawan yang non-muslim, karena saya di kota gitu, beliau membiarkan, ya, bahkan kemudian terseloroh asik ya dengan mereka gitu. Ada yang kami wujudkan bahwa kebersamaan sosial itu tidak harus menghalangi status keberagamaan seseorang. Maka betul moderasi beragama harus kita bangun terus, moderasi bersosial juga kita harus bangun terus, karena sering kadang-kadang ada sekat ABC kemudian merasa tidak tidak menjadi nyaman. Padahal itu yang kan begini, sayur lodeh itu yang enak ketika banyak yang dimasukkan ke situ. Hidup ini kalau ya kayak begini aja, tapi kalau sudah banyak A, B, C, D, E, F, bergaul juga sama. Ketika kita berdua hanya ini, ya inilah kira-kira secara pemikiran kita juga linier gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah banyak hal, banyak cerita, tapi barangkali kurang nyaman saya jelaskan di sini. Tapi yang jelas begini, mari kita bersama-sama untuk membuka diri ketika persoalan-persoalan sosial, ayo kita bangun. Tapi ketika sudah persoalan agama, harus kita bangun juga. Ya, kita kan sering ketika ada begini, wah jangan. Ini yang kemudian menjadi PR kita bersama ke depan, membangun suasana yang harmonis, umat beragama, umat seagama, umat beragama, dan masyarakat, sehingga menjadi satu kekuatan modal pembangunan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Oke.
Sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Pak, durasi ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 9, tapi ini sudah ada satu pendengar ya yang sudah dari tadi menunggu, ada Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir, mohon maaf agak sedikit lama ya Pak Amir ya. Iya. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai Mal'an, sahabat saya Febri, juga Bapak yang mewakili gubernur atau pemerintah. Pak Rosidin Pak. Iya, Ada Pak Rosidin. Selamat pagi. Ini talkshow kita pagi ini menurut saya sangat luar biasa. Kita sudah mendapat penjelasan yang panjang lebar dari Pak Kiai, dari pengamat budaya, serta Pak Rasidin tadi. Luar biasa ini Pak. Jadi begini Pak, karena waktu singkat saja. Sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, ini adalah dambaan kita semua Pak, toleransi ini. Dambaan kita semua. Memang akhir-akhir ini, saya perhatikan, akhir-akhir ini sudah banyak yang mampu bercerita masalah agama, masalah politik. Ini gara-gara media sosial ini Pak. Ini menurut saya, ya para petugas kita harus anggap ini Pak. Saya malang melintang di media elektronik Pak, 35 tahun. Semua agama itu kami layani Pak. Ada mimbar agama Katolik, agama Kristen dan lain. Sementara saya sendiri Muslim. Jadi toleransi itu dambaan kita. Itu saja Pak, barangkali waktunya sangat sempit. Terima kasih kepada RRI dan kepada bapak-bapak. Dan saya mohon kepada tema-tema seperti ini harus ditingkatkan frekuensinya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya kira perlu jawaban dari Pak Mal'an. Iya. Ulang lagi intinya kenapa Man tidak mendengarkan. Oke, baik. Karena Pak Mal'an ada sesuatu dan lain hal yang terjadi ya Pak ya, kendala teknis ya ini ya sedang terjadi. Baik, itu tadi Pak Amir mendukung apa yang sudah disampaikan Pak Mal'an dan juga Pak Rosidin serta Bang Febri tadi ya terkait dengan bagaimana kita memupuk kerukunan antara umat beragama ini ya Pak ya. Nah, mungkin perlu dipertegas saja gitu Pak ya, apa yang harus kita lakukan sama-sama itu pada intinya kan kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Intinya Pak, ya. toleransi itu dambaan Islam. Iya. Oh ya, saya kira itu betul. Karena misi Islam itu kan rahmatan lil alamin, memberi rahmat untuk semua, bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk semua umat manusia, bahkan seluruh alam. Ini yang harus menjadi bagian yang kita kaji terus-menerus, kita hubungkan dengan realitas yang ada sekarang. Ketika Indonesia bertambah maju, dukungan sains dan teknologi semakin berkembang, bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin sebagai sebuah realitas yang hakiki, ini kerja kita bersama. Dukungan dari semua ilmu diperlukan, semua pendekatan diperlukan, dan kita bersyukur karena ternyata dari apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi, akar budaya kita memang mendukung itu semua. Mudah-mudahan ini yang menjadi kesadaran bersama masyarakat kita sekarang dan ke depan. Terima kasih. Baik, ya sudah dijawab ya, sudah ditanggapi ya Pak Amir, dan Pak Amir juga merupakan penelpon terakhir untuk di sesi dialog Nusantara kita di pagi hari ini Pak. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita, dari ketiga narasumber saya minta untuk memberikan closing statement untuk dialog kita di pagi hari ini. Silakan Pak. Kita mulai dari Pak Rasidin terlebih dahulu, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Amir. Terus berjuang jihad panjenengan berada di media. Bagaimana kemudian media panjenengan mampu untuk menolak persoalan-persoalan hoax yang sekarang berkembang. Latih kita bersama untuk kita menjadi baik. Untuk RRI, saya kira nih disampaikan tadi, acara ini barangkali kalau bisa lebih banyak lagi, sehingga punya andil dalam rangka menciptakan Indonesia bersama dengan seluruh masyarakatnya yang toleran, persaudaraan, dan ini menjadi modal pembangunan. Terima kasih. Sumatera Selatan, Gubernur selalu mendukung terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana membangun kebersamaan dan toleransi
FKUB dengan segala fasilitasnya sudah diberikan luar biasa, dan itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa mendorong FKUB lebih banyak lagi, dan programnya luar biasa. Kita bakal jalan bareng-bareng ke kabupaten kota untuk menciptakan suasana yang harmonis. Oke, alhamdulillah, amin ya. Siap, insya Allah makin banyak lagi ya Pak ya. Jangan lupa saya juga pesan Pak, nanti berarti di Pemprov radionya RRI ya Pak ya, di setiap lorong tuh diputar RRI. Oke, Siap. baik. Kita ke Pak Malam, silakan Pak. Iya, saya kira cukup jelas bahwa kita perlu membangun jaringan kerja kerukunan dan perdamaian. Tidak hanya pada level tertinggi pimpinan-pimpinan agama, tapi merata sampai ke tingkat bawah. Perkembangan di tingkat bawah ini tidak boleh kita kecilkan, karena situasi masyarakat kita belum siap penuh menerima kehadiran media sosial dengan tingkat literasi yang mestinya memang mereka miliki. Inilah kerja kita bersama, dan semua kita harus bekerja dan yakin itu adalah langkah yang benar. Terima kasih. Baik, terakhir silakan Bang Febri. Baik, dengar dari Pak Nuli tadi bahwa dia ada hubungan dengan Buyang Redinding di Prabu Muli, artinya artefak semacam itu begitu penting sehingga membuat Bapak dari Tapanuli tadi merasa orang Sumatera Selatan juga. Artinya memelihara artefak adalah juga memelihara toleransi, memelihara budaya. Yang kedua, jangan jadikan jempol lebih cerdas daripada otak kita, itu akan tersesat. Kita ada pepatah, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Mari kita lakukan itu, bijak dalam bermedsos. Jadi pikir matang-matang, baru pencet dengan jempol, jangan jempol duluan baru berpikir. Banyak orang terpenjara, terpidana karena itu. Baik, itu saja Bang Febri. Iya. Baik, ya mendengar itu tadi perbincangan kita ya di Dialog Nusantara untuk di pagi hari ini, bagaimana kita harus memelihara ya mempertahankan zero konflik tersebut ya. Dan pastinya terima kasih kepada ketiga narasumber kami, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan, Dr. Rosidi MPDI. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumatera Selatan, Bapak Haji Mal'an Abdullah. Terima kasih, Pak Mal'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayawan Provinsi Sumatera Selatan, Bang Febri Alintani. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Palembang dan juga di 0711369977, 082179279090. Siaran ini juga bisa Anda saksikan kembali ya lewat YouTube RRI Palembang. Silakan akses saja channelnya di RRI di YouTube, channel YouTube RRI Palembang. Dan juga siaran ini kami ingatkan kembali bahwa siaran ini juga dilaksanakan serentak ya di seluruh RRI yang ada di Indonesia ya untuk siaran Beranda Nusantara edisi Kamis 31 Maret 2022. Dan dengan toleransi, mudah-mudahan makin bisa menimbulkan sikap inklusif ya, kasih sayang terhadap orang lain. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita intoleran, maka akan bermuara pada sikap eksklusif dan juga dapat memicu radikalisme. Nah, semua itu tidak diharapkan sama sekali, seperti apa yang sudah disampaikan dari awal perbincangan kita, bahwa kita harus kerja bareng-bareng ya, harus bersinergi, bukan mementingkan diri sendiri, tapi memang harus bekerja bersama-sama. Demikian dialog Beranda Nusantara untuk di edisi hari ini. Saya Tata, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaget berarti ya, habis closing. Pak Hendy. Jadi ini se-Indonesia ya? Iya Pak. Serentak Pak, disapa dulu. Serentak Pak. Apa Pak? Ini